Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Fa inna asdaqal hadithi wa ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa fi riwayah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan pada hari ini, sehingga Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan salah satu di antara perintah Allah, yaitu melakukan ibadah salat Jumat secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Dan begitu banyak nikmat yang kita terima pada hari ini. Allah berikan kita umur untuk mencapai salah satu bulan mulia di antara bulan-bulan lainnya, yaitu bulan Dzulhijjah, dan kita baru saja memasukinya pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita senantiasa curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang tentu saja membawa kita pada titik ini, membawa agama Islam kepada kita semua, membawa rahmat ke seluruh alam semesta dengan wasilah Islam. Dan berkat beliau juga kita sekarang duduk di masjid ini, menghadiri salah satu kewajiban kita, mendengarkan khutbah, kemudian melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Ta'ala menjadikan bulan Dzulhijjah ini salah satu di antara bulan yang Ia muliakan. Maka apa yang membuat bulan Dzulhijjah ini menjadi mulia? Maka pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan beberapa kemuliaan dan keutamaan, juga amalan apa saja yang bisa kita lakukan di bulan yang mulia ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keutamaan bulan Dzulhijjah ini, wal fajri wa layalin 'ashr. Allah katakan dalam surat Al-Fajr, wal fajri, dan demi waktu subuh, wa layalin 'ashr, dan demi malam yang 10. Di sini kita sebutkan bahwa 10 malam, yaitu bulan Dzulhijjah. Walaupun di dalamnya terdapat perbedaan di kalangan para ulama, akan tetapi Imam Ibnul Qayyim memberikan penjelasan kepada kita semua dalam kitabnya Zadul Ma'ad bahwa yang dimaksud 10 malam ini adalah bahwa 10 malam terakhir bulan Ramadan itu lebih baik daripada 10 malam awal bulan Dzulhijjah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih baik daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan pendapat yang menyatakan bahwasanya yang dimaksud walayalin 'ashr
itu 10 hari bulan Dzulhijjah adalah termasuk pendapat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka sudah cukup sebenarnya ayat ini menjelaskan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah itu sendiri, dikarenakan namanya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan kita ketika beramal di bulan Dzulhijjah ini. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni al-ayyamul 'ashr." Qalu ya Rasulullah, wala al-jihad fi sabilillah? Qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Kata Rasulullah SAW, tidak ada 10 hari atau hari-hari di mana amalan ketika kita beramal di dalamnya itu lebih baik daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sekalipun jihad wahai Rasulullah itu kalah dengan amalan kita ketika beramal di bulan Dzulhijjah? Rasulullah menjawab, sekalipun itu jihad di jalan Allah, sekalipun itu jihad fi sabilillah. Akan tetapi Rasulullah melanjutkan, kecuali seseorang yang ia pergi berjihad di jalan Allah dengan jiwanya, dengan hartanya, kemudian ia tidak pulang membawa nyawa, akan tetapi dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya amalan itulah yang bisa mengalahkan keutamaan beramal di bulan Dzulhijjah. Saking besarnya keutamaan beramal di bulan Dzulhijjah ini. Terutama kita sekarang berada di bulan Dzulhijjah, kemudian di hari yang mulia yang kita sebut sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu semua hari, yaitu Yaumul Jum'ah, hari di mana semua amal dilipat gandakan. Ditambah kita berada di bulan mulia, bulan Dzulhijjah, maka beramal di hari ini Allah akan lipat gandakan pahala yang kita dapatkan. Kemudian amalan yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini yaitu puasa hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah atau sehari sebelum hari raya Idul Adha. Rasulullah SAW sebutkan, "Shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah." Puasa hari Arafah menghapuskan dosa 1 tahun yang akan datang dan dosa 1 tahun yang telah lalu. Itu pahala yang kita dapatkan ketika kita melakukan puasa hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Dan kesempatan ini hanya datang sekali dalam setahun, yaitu tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk sebisa mungkin melaksanakan puasa di hari tersebut, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian amalan lain yang ada di bulan Dzulhijjah yaitu haji dan umrah. Rasulullah SAW pernah ditanya, su'ilan Nabi SAW, ayyul a'mali afdal? Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabatnya, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling utama? Maka Rasulullah menjawab, imanun billah wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian sahabat bertanya lagi, summa mada ya Rasulullah? Kemudian apa wahai Rasulullah? Qala jihadun fi sabilillah. Kemudian Rasulullah menjawab, jihad di jalan Allah. Kemudian para sahabat bertanya lagi, qila summa mada? Rasulullah menjawab, qala hajjun mabrur, yaitu haji yang mabrur. Apa itu haji mabrur? Rasulullah sebutkan lagi dalam hadis lainnya, man hajja lillah falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Apa itu haji mabrur? Haji mabrur adalah orang yang berhaji, ia tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, ia tidak melakukan perbuatan-perbuatan fasik, maka ia kembali dalam keadaan sebagaimana ia pertama kali dilahirkan oleh ibunya.
Itulah yang dimaksud haji mabrur, yaitu kita kembali dari haji kita seperti kita lahir dari rahim ibu kita, bersih, suci dari segala dosa dan aib. Kemudian amal lain yaitu bertaubat kepada Allah. Dikarenakan Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tikallahu 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidaklah Allah menyelamatkan seorang hamba lebih banyak menyelamatkannya dari neraka melainkan di bulan atau di hari Arafah, yang mana terdapat di bulan Dzulhijjah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian amalan selanjutnya yang Allah dan Rasulnya sebutkan yaitu bahwasanya di bulan Dzulhijjah ini merupakan hari-hari di mana dikabulkannya doa. Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalud du'ai du'a'u yaumi Arafah, wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik berdoa adalah ketika di hari Arafah, dan sebaik-baik apa yang aku katakan dan apa yang nabi-nabi sebelumku katakan adalah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rasulullah sebutkan bahwa sebaik-baik doa yaitu ketika kita berdoa di bulan Dzulhijjah, dan juga waktu yang mustajab ketika di bulan Dzulhijjah adalah malam hari sebelum hari raya Idul Adha. Maka mari kita gunakan waktu ini sebaik-baik mungkin, minta kepada Allah, yakinlah bahwa setiap doa yang kita panjatkan kepadanya pasti akan terkabulkan sesuai dengan keyakinan yang kita miliki. Kemudian amalan terakhir, dan ini merupakan yang kita tunggu-tunggu pada hari di bulan Dzulhijjah ini, yaitu ibadah kurban atau sembelihan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar," maka salatlah kamu dan menyembelihlah karena Allah. Dan sering kita ucapkan, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku ya Allah, sembelihanku ya Allah, hidupku dan matiku hanyalah untukmu, Rabb semesta alam. Maka ketika kita telah menyaksikan, ketika kita telah bersyahadat bahwasanya hidup mati kita, salat kita, sembelihan kita hanyalah untuk Allah, maka tak ada lagi tujuan kita selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala li kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallim ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Kemudian ada sedikit pesan untuk para orang-orang yang mereka hendak berkurban nanti di hari raya Idul Adha, bahwa disunahkan atau dianjurkan bagi mereka yang hendak berkurban untuk tidak memotong rambut dan kukunya sampai dia menyembelih hewan kurban tersebut, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga motivasi yang kami sampaikan bisa dicerna sebaik-baiknya oleh diri kami pribadi, kemudian para jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua di surganya nanti. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل الزمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة أقيموا الصف الأول فالأول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله لا يهدي القوم الظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.